Baik, sambil nunggu teman yang lain bergabung, ini kita persiapan dulu sebelum nanti jam 8:10 akan kita mulai ya. Ada waktu lebih kurang 4 menit. Kita akan eh, ini dulu ngecek kesiapan belajar ya. Ini maaf Ustadz pakai masker eh, sama pembelajaran karena memang akan ada kunjungan ya dari tim ini. Jadi ya, kalau suaranya agak terhambat ya dimaklumi saja karena memang diwajibkan untuk sekarang saja gitu ya. Jadi nanti ada supervisi sih dari puskesmas gitu sekolah untuk persiapan belajar tatap muka. Jadi kalau tidak ada masalah mungkin pekan depan kita mulai ini ya, ke sekolah gitu ya, mulai belajar tatap muka terbatas di sekolah. Jadi doakan saja semoga ini berlangsung lancar gitu ya kegiatan. Jadi ini sambil belajar nih, maaf kalau suara Ustaz agak kurang terdengar jelas ya, tapi ya disesuaikan saja, mungkin volumenya dinaikkan atau ya lebih fokus lagi mendengarkan penyampaian informasinya ya. Ini baik, Ustaz berharap suara Ustaz terdengar. Ini jelas ya suara Ustaz terdengar. Jelas ya? Oke, baik. Untuk absensi pertama nih akan kita cek kesiapan belajar ya. Yang namanya dipanggil silahkan hidupkan mikrofonnya, kemudian kameranya juga sekalian ya. Kamera Ustadz yang hilang lagi. Oke, baik, kita mulai. Ada dua yang namanya dipanggil dari pertama lah, dari yang awal pertama hadir. Ini Zukron Alfadel, boleh dukung kamera Zukron sama Hadir, Ted. oke, sip. Lanjut Imam Al-Faqih. Hadirat. Oke, berikutnya kamera dulu nih. Oke, Imam sip. Muhammad Fatih Ikram. Hadir, Ted. Oke, berikutnya sip. Ahmad Lazuardi. Hadir Ustaz. Oke, sip. Zaki Iksan. Hadir. Oke, sip. Lanjut. Nanda Mulia. Hadir. Hmm, oke. Berikutnya Muhammad Fadlan. Hadir Ustaz. Oke, next. Sabilillah. Hadirat. Hmm, Nah, sip. Oke, nampak. Aiman Rifat. Hadir Ustaz. Oke, sip. Jelas. Arkia Muhammad. Hadir Ustaz. Oke. Lanjut Saifullah Rahman. Saifullah. Izin Hafiz. Ada Saifullah? Saifullah tak ada. Satrio Maulana. Hadir, Ustaz. Nampakkan wajah. Sip. Lanjut Hafiz. Ini Hafiz udah gabung belum? Muhammad Hafiz. Ada? Masih izin ke belakang. Oke, dilanjutkan dulu. Sebelah Hafiz nih Muhammad Reynol Putra. Hadir, Ted. Oke, sip. Lanjut Faiz Sabil. hadirat. Oke, wajahnya loh sepintas saja. Prem Devia. Oke, Faiz. Hadir, Ustaz. Wajahnya. Oke, frame. Sip. Next, Dava Mulia Idrus. Hadir Ustaz. Nah, wajahnya. Kameranya belum nampak Dava. Tunggu Ustaz, loading Ustaz. Nah, ada. Nah. Nampak. Sip. Yusuf Hanafi. Ada. Baru gabung. Hadirat. Ya, nampak. Wajahnya belum. Oke, Yusuf. Sip, nampak. Muhammad Abidillah.
Hadir Ustaz. Oke, sip. Maulana Rizky Adha. Saya pula angkat tangan dia. Oke, mata di Maulana Rizky ada? Belum nampak. Suaranya hidup. Ada? Iya, iya. Oke, tapi ada yang dengar suara itu. Baik, tadi saya pula belum ya? Saya pula mana? Saya pula Rahman. Oke, saya pula Rahman. Sip. Baik, ini kelas 10 MIA 3 sudah bergabung 20 siswa. Absensi di sini ya, di sini baru 15. Aduh, 21. 21 tapi ini bergabung di MIT baru 20. Nah, ini dia Faisal. Faisal, boleh hidupkan kameranya Faisal? Faisal Rizky ada? Belum. Nah, sip. Faisal. Oke. Baik, kelas 10 MIA 3. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran ya. Jadi sudah berlangsung pembelajaran lebih kurang 2 bulan ya. Kemarin sudah sampai pada pertengahan pembelajaran ya, dibuktikan dengan kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester. Ada hasil yang bagus, ada hasil yang kurang memuaskan juga, tapi itu sebagai tolak ukur bahwasanya pembelajaran kita ini masih setengah jalan ya. Bagi yang nilainya nampak masih rendah atau masih belum maksimal ya, tingkatkan lagi motivasinya untuk pembelajaran ke depan lebih baik lagi gitu ya. Apa sih kekurangan kita di materi apa kita yang masih terkendala gitu. Gambaran soal seperti itu itulah nanti akan keluar di ujian semester ya. Jadi diadakan ujian semester ujian tengah semester itu ya gunanya untuk memberikan gambaran bahwa materi-materi seperti ini kelak akan diujikan di ujian semester genap gitu ya. Jadi materi itu nanti muncul lagi gitu. Jadi persiapkanlah diri kalau materi itu akan dimunculkan. Jadi kekurangan kita salahnya di mana atau masih belum maksimalnya di mana, silahkan dipelajari lagi gitu ya. Untuk mid semester itu tidak ada perbaikan nilai, tidak ada remedial ya, tidak ada remedial. Jadi nilai yang ada itulah sebagai nilai tambahan nanti, nilai tambahan sebagai salah satu penilaian nilai rapor ya. Jadi nanti nilai rapor itu ada 3 unsur. Pertama nilai harian. Nilai harian itu berarti nilai latihan kalian dikumpulkan ya, termasuk nilai ulangan. Kemudian itu nomor 1, nomor 2 nilai tengah semester yang baru saja kita lakukan. Kemudian satu lagi nanti yang ketiga yang paling utama itu nilai semesternya aja, nilai ujian semester genap. Jadi ketika digabungkan ketiga unsur tersebut akan menjadi satu nilai rapor. Nilai rapor ini akan menentukan kenaikan kelas kalian. Jadi tentu harapannya khusus di matematika gitu ya, baik matematika wajib maupun peminatan, gambaran soal yang sudah dipelajari itu silahkan dikuasai penuh gitu. Jadi materi-materi yang sudah dimunculkan itu bukan berarti nanti di ujian tidak muncul lagi ya, itu tetap keluar dan sudah dapat gambaran soalnya gitu ya. Mungkin yang kemarin dapat 100 kayak Fatih Ikram ya, dapat 100 yang MPK wajibnya ya, bisa berpuas diri bahwa sudah sesuai pembelajaran dengan hasilnya gitu ya. Tapi yang lain tentu ya kalau bisa kawannya paham, mengapa kita belum paham gitu ya, bisa jadi belajar sama kawan atau mengulang lagi pembelajaran. Sekarang media belajar itu sudah sangat banyak dan sangat luas gitu ya. Silahkan belajar di luar jam belajar, itu lebih bagus lagi ya. Memang karena keterbatasan waktu juga, di sekolah kita tidak ada diskusi gitu ya, tidak ada konfirmasi apakah sudah mengerti atau tidak. Jadi kembali kepada diri masing-masing bahwa pembelajaran tersebut ya untuk penguasaannya kembali kepada kalian gitu. Bahwa yang tahu kebutuhan, tahu apa yang akan diulangi lagi ya tentu diri kalian masing-masing gitu. Kalau saja hanya memberikan materi, ini yang akan dipelajari. Tentu kalau ada yang bertanya ya Ustaz akan jawab. Tapi kan kebutuhannya beda-beda gitu ya. Ada yang cepat paham, ada yang tidak, Ustaz tidak tahu gitu secara langsung. Ya kembali pada masing-masing, kalau mau butuh belajar ya silahkan, media belajar sudah sangat luas gitu ya. Baik, itu berkaitan sama mid semester. Ustaz harap hasilnya nanti, tapi nanti digabungkan lagi ya dengan nilai jalan yang sudah kalian tuliskan kemarin. Jadi bukan cuma ABC-nya saja, tapi pakai jalan ya. Dan yang belum ujian nanti akan ada pengarahan sedikit
berkaitan dengan susulan ya, susulan perbaikan, bukan perbaikan, susulan saja, susulan pelaksanaan ujian baik matematika wajib ataupun peminatan ya. Nanti akan Ustaz data lagi siapa yang belum, itu nanti wajib tetap mengambil nilainya, karena kalau tidak diambil nilainya nanti ya jatuh gitu di nilai ujiannya. Daripada ngulang-ngulang di akhir, mending ngulang sekarang gitu atau perbaikannya sekarang ya, selagi masih ingat materinya gitu. Baik, untuk hari ini pembelajaran kita melanjutkan, masih teori pembelajaran masih lanjut ya. Kita akan melaksanakan pembelajaran berkaitan sama trigonometri. Jadi kemarin sudah ada kita bahas sedikit, tapi hari ini lebih kepada pendalamannya gitu ya. Pendalaman apa trigonometri tersebut, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Di sini Ustadz sudah menyiapkan lembar kerja peserta didik. Ini dalam bentuk kuisis ya. Hari ini kita tidak pakai Jamboard dulu. Dan kedepannya mungkin kita pakai kuisis ini lebih banyak ya. Jadi ini Ustadz agak mengalihkan cara pembelajaran lagi ya. Kalau kemarin kan kita dominannya pakai Jamboard ya selama 2 bulan itu. Untuk kebelakangnya kayaknya lebih banyak pakai kuisis ini, pakai LKPD ya. Di sini nanti ada nilainya langsung, jadi nanti bisa di kumpulkan langsung pada hari tersebut, jadi nunggu-nunggu tugas lagi ya. Nah, ini linknya ada di ini, di kolom chat, silahkan bergabung. Karena nanti kalian akan mengisi kuisis ini masing-masing. Insya Allah soal-soalnya itu tinggal mengklik saja gitu, yang mana jawaban yang benar ya. Tidak ada tetap penilaian di sini, ada jalan. Tapi ya bagusnya di sini tidak pakai penugasan gitu. Jadi setelah selesai belajar dapat nilai, ya bebas tugas gitu ya, bebas tugas. Dan pertanyaan-pertanyaan di situ juga nanti umumnya pertanyaan yang dasar lah gitu. Ya, silakan bergabung nih, sudah 3 orang. Hafiz, Renol, Dava ya. Nanti di HP kalian nih kalau diklik mulai, dia akan mulainya di kuisis ya. Tapi suara penjelasan tetap berlangsung selama kalian mengisi ini LKPD-nya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tapi dengan suara ya. Tentu nanti pertanyaan yang muncul ya kalian jawab di masing-masing perangkat kalian gitu ya. Karena pertanyaan sana itu ada berkaitan dengan materinya, ada nanti ada di tengah-tengah tuh kayak refreshing apalah namanya gitu, tak lupa ya, tapi nanti sambil menyesuaikan saja. Ini juga baru pertama saya coba di kelas ini, nanti kalau ada kekurangan ya mohon dimaklumi ya gitu, kadang Ustaz juga masih baru coba. Yuk, kita sudah 26 siswa, sekarang baru 14, ada 12 lagi yang belum gabung, silakan gabung dulu. Ini lebih kurang nanti 20 menit atau 30 menit paling lama ya, untuk pengisian. Ini sambil jalan saja. Kuisisnya untuk apa, Ustaz? Dia kayak Ujian, lembar, Ustaz. bukan Oh. kayak LKS gitulah ya, kayak LKS tapi secara daring. Nanti kalian ada mengisi, menjawab pertanyaan berdasarkan pemaparan materi yang ada di kuisis ini gitu ya. Ini bukan kuis suruh ujian atau ulangan, tidak. Ini kuis LKPD, LKS ya, lembar kerja siswa. Di sini dapat nilai juga ya, nilai benar salahnya ada juga, tapi soal-soalnya tuh kalau matematika bukan mencari ya, lebih kepada menganalisa saja. Ini kira-kira kalau seperti ini jawabannya apa. Dan nanti bisa langsung dijawab 2-3 menit lah gitu ya. Oke, yang belum siapa? Karena bukan ke kelas nih, jadi usah tahu. Syahdan, Malik, Fatih, Kevin, Rafiq, Arfia, Yusuf, Zukron, Irfan, Abidillah, Fadlan, Ahmad, Satrio, Faiz, Hafiz, Renol, Dava. Yang belum ada lagi? Faisal udah, Faisal? Faisal belum. Oh, ada lagi. Ini gabungnya di ini ya, di kolom chat ada link. Ini kita coba dulu, kalau bagus ini bisa kita manfaatkan ya. Ini pengerjaan LKS, jadi harapannya tidak ada tugas-tugas yang numpuk-numpuk lagi gitu. Oke, 19 siswa yang belum gabung nanti sambil jalan saja ya. Ini bisa kita mulai. Baik ya.
Ini sudah muncul di layar HP kalian masing-masing? Sudah Ustaz. Sudah ya. Jadi Udah, munculnya tuh di Quizzes ya, bukan di Google Meet. Google Meet ini hanya suaranya saja, kita akan menjelaskan. Baik, ini lembar kerja nanti akan kalian isi. Materinya adalah trigonometri dasar ya, masih dasarnya dulu. Trigonometri itu apa? Yang kemarin sudah kalian pelajari itu adalah sudut dan sisi pada segitiga siku-siku gitu ya. Ada yang namanya sinus, kosinus, tangen dan sebagainya ya. Ini yang kita pelajari. Baik, kita lanjut ke slide kedua. Ini bisa jadi catatan pertama berkaitan dengan materi kita hari ini ya. Terutama sudut ya. Dalam sudut trigonometri tersebut biasanya ada yang dikatakan dengan sudut elevasi dan sudut depresi ya. Pengertiannya apa ini bisa kalian baca di layar yang nampak ya. Ini seperti membaca LKS ya, ada petunjuknya. Tapi nanti habis ini ada pertanyaan ya. Silahkan baca dulu. Ini Ustaz berikan waktu lebih kurang 3 menit ya. 2 menit lah. Sekarang 8:22 sampai 8:24. Silahkan dibaca. Nanti akan muncul soal yang berkaitan dengan bahan bacaan ini. Kalau ada pertanyaan silahkan, atau ada kendala mungkin tidak muncul di HP-nya. Ini bagi yang mau mencatat ya silahkan ya dicatat di buku, karena nanti kan LKPD-nya ini dikumpulkan jadi tidak ada bahan tertinggal. Ya, dicatat dulu, terutama nih poin penting. Sudut elevasi adalah sudut depresi atau dalam. Baik. Ini sudah selesai semua baca? Gimana, sudah selesai baca semua? Ada yang perlu mau dijelaskan dulu atau gimana? Sudut depresi. Apa itu, Kak? Sudut depresi apa itu? Ya, itu pengertiannya ada. Gambarnya nampak ya. Sudut depresi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah bawah ya. Jadi kalau dinampak di ilustrasi gedungnya situ ya. Ketika orang melihat ke bawah ya, sudut dari dia melihat ke bawah itu disebut dengan sudut depresi. Sudut melihat ke bawah itu sudut depresi namanya. Tapi ketika melihat ke atas itu namanya sudut elevasi ya. Berasal dari bahasa Inggris sebenarnya, karena kan depresi elevasi itu bahasa Inggris ya. Depresi kan turun gitu ya. Kalau ada orang depresi berarti kan sedang turun emosinya. Kalau ada elevasi sedang naik ya, atau sedang elevation sih bahasa Inggrisnya apa? Naik ya biasanya. Sedang naik gitu ya. Jadi kalau kita melihat ke bawah ya, contohnya kita dari atas gedung, kita lihat ke bawah, maka itu tercipta sudut depresi namanya, sudut ke bawah itu. Tapi ketika kita melihat ke atas namanya sudut elevasi ya. Ini hanya istilah saja ya. Tapi dari istilah ini nanti dia sering muncul di matematika, terutama pada soal trigonometri yang ada pembelajaran pada kehidupan sehari-hari gitu ya. Ya, jadi nanti di sini berkaitan dengan dua pengertian nih. Depresi itu yang di atas, dari atas ke bawah ya, melihat dari atas ke bawah. Tapi kalau elevasi dari bawah melihat ke atas ya. Oke, sekarang next kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada pertanyaan berkaitan sama sudut elevasi dan sudut depresi. Silahkan dijawab. Ini waktunya 1 menit. Jika kita melihat puncak suatu gedung dari bawah, ya, maka akan terbentuk sudut. Apakah depresi atau elevasi? Silahkan dijawab. Kita lihat dari bawah ke atas ya, berarti ya. Karena kan ke puncak gedung. Start analyzing question, Ustaz. Ya, silakan ya. Ya, yuk dijawab yuk. Ini masih ada banyak belum? Satrio belum, Ahmad belum, Irfan belum. Ini ada nilainya ya, jadi 100 poin ini dijaga.
Yuk, memilih satu dari dua. Oke, waktunya habis ya. Ada yang belum jawab gimana nih? Nah, yang jawab yang benar, Dava benar, dia Fadlan benar, Renol benar ya. Itu namanya sudut elevasi ya. Yang jawab sudut elevasi itu benar. Tapi ada juga yang salah nih. Baik, kita lanjut slide berikutnya ya. Ini materinya ya. Jadi nanti ada pertanyaan juga berkaitan sama ini, jadi tolong disimak baik. Jadi trigonometri ini nanti bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Penerapannya itu dalam kehidupan nyata berkaitan dengan memecahkan masalah kontekstual yang berhubungan dengan pertama sudut pengamatan ya, ada sudut pengamatan. Kedua, menentukan tinggi suatu benda ya, terutama yang tingginya sulit diukur. Contohnya gedung, tentu kita kesulitan mengukurnya dengan penggaris gitu ya. Walaupun sebenarnya bisa, tapi kan banyak penggaris yang dibutuhkan untuk mengukur suatu gedung, suatu bangunan gitu ya. Kemudian menentukan jarak ke suatu objek ya, terutama yang objeknya ini luas ya atau besar gitu ya. Misalkan jarak dari satu kota ke kota lain gitu. Tentu tidak bisa menggunakan perhitungan sederhana gitu. Tentu pakai trigonometri salah satu penyelesaiannya. Tapi mungkin kompleks ya. Tapi nanti kita coba yang paling sederhananya saja dulu ya. Rasio trigonometri merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk melatih penalaran dalam menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Ya, ini Faisal belum jawab. Nge-lag katanya. Ya, tapi nanti lanjut aja ya. Ini masih bisa dilanjutkan. Jadi walaupun tidak jawab nanti mungkin terskip. Itu jawabannya masih terbuka saja. Oke, nih berikutnya ada soal berkaitan sama penerapan trigonometri tadi. Ini 45 detik saja. Oke. Jadi ada permasalahan yang mana yang digunakan untuk menyelesaikan trigonometri, apakah menghitung debit air gitu ya, mengukur ketinggian gedung, menghitung kecepatan pesawat, menghitung jarak. Kira-kira berdasarkan penjelasan tadi yang mana yang bisa diselesaikan dengan trigonometri? Apakah menghitung debit air atau kecepatan pesawat atau menghitung jarak? Tadi ada yang di garis bawah ya. Baik. Nah, dia nggak jawab lagi nih. Ini gimana nggak jawab nih? Nyimak tuh enggak nih? Baik. Ini Fadlan udah benar 2 nih. Arkia benar juga. Oke. Jadi yang jawab saat dia 2 jawabannya ya. Mengukur ketinggian gedung 1. Iya. Hah? Karena aku mencet 1. Dia 2. Kiranya 1. Enggak. Dia di antara 4 pilihan tadi kan bisa memilih aja. Bisa jadi semuanya, bisa jadi 2, bisa jadi 1 gitu ya. Tapi kan ini tergantung dari kalian. Ya. Debit air tidak bisa dihitung dengan trigonometri. Debit air itu rumus kecepatan ya biasanya. Terutama volume ya. Tapi kalau ketinggian gedung, nah iya, bukan melalui ya. Ada kecuali enggak dong? Tolak kecuali ya. Enggak, salah baca. Salah baca. Padahal dijelaskan di antar program berikut gitu ya. Tidak ada yang Rusak. Hah? Gimana Malik? Try again katanya. Try again. Enggak bisa connect lagi. Oh. Gabung aja di linknya lagi. Ulang lagi, Dad. Iya, ulang aja lagi nanti gabung. Tapi dia terskip ya. Jadi yang sudah lewat pertanyaan tidak dijawab lagi. Jadi langsung menyesuaikan sama yang tampil di layar Ustadz gitu. Ya. Jadi ini tadi sudah dijawab teman-temannya. Yang benar jawabannya mengukur ketinggian ya. Ketinggian tadi disebutkan. Sama yang tingginya yang sulit diukur ya. Termasuk gedung. Kemudian menghitung jarak ke suatu objek, terutama dari kota A ke kota B misalkan gitu ya. Itu bisa dengan trigonometri ya. Tapi kalau menghitung debit air, ini ada yang jawab 1 orang, salah ya. Menghitung kecepatan pesawat juga mustahil pakai trigonometri. Itu menggunakan materi atau pelajaran lainnya ya. Baik. Ini nilainya ada ya tadi. Fadlan tadi udah benar 2. Baik, ini tadi yang dibahas bahwa bisa menghitung tinggi bangunan ya, bisa jadi gunung juga, suatu pohon, bukit atau suatu benda ya, terutama benda yang besar. Ini ada contoh ilustrasinya. Menghitung tinggi bangunan, nampak bangunannya ya.
di sana. Itu gedung ya. Jadi ada sudut pandang orang tersebut dari bawah memandang ke atas, ini namanya sudut elevasi ya, elevasi. Tapi kalau dari atas ke bawah namanya depresi ya. Kalau dia memandang ke atas namanya sudut elevasi. Jika kita memiliki sudut pandang terhadap suatu gedung, kemudian kita tahu jarak kita berdiri terhadap gedung tersebut, maka kita bisa mengukur tinggi gedungnya dengan rumus trigonometri ya. Apabila kamu tahu jarak antara kamu dengan benda yang akan kamu amati, dan kamu juga tahu sudut elevasi pengamatannya, maka kamu dapat menghitung tinggi dari bangunan yang akan kamu amati. Jadi ketika kita mau mengamati suatu gedung, suatu bangunan, kita butuh dua unsur minimal ya. Pertama, jarak kita terhadap bangunan yang akan kita ukur. Berapa meter, berapa sentimeter, dan seterusnya gitu ya. Kemudian kita juga harus butuh mengetahui besar sudutnya ya. Bagaimana cara mengetahui besar sudutnya? Itu biasanya pakai alat bantu, namanya klinometer ya, klinometer. Terus ini Alsa nampakkan, tapi ketika kita kalau tatap muka sih ini bisa dilakukan gitu ya. Kita buat satu alat ukur untuk menentukan sudut elevasi tersebut ya. Kemudian nanti bisa dihitung berapa sih tinggi bangunan, terutama nanti kalau gedung sekolah kita berapa tingginya dengan perhitungan sederhana ya, yang menggunakan jarak ya dengan sudut elevasi. Baik. Jadi di sini setelah soal ini, setelah materi ini paham ya materi ya. Jadi ada poin pentingnya. Pertama, untuk menghitung ketinggian kita memiliki dua unsur yang harus kita penuhi. Pertama jarak, kedua sudut elevasi atau sudut depresi juga bisa gitu ya. Tapi di sini dia sudut elevasi karena untuk mengukur dia dari bawah ya, bukan dari atas. Dari bawah melihat ke atas. Oke. Berikutnya ini ada soal. Silahkan dijawab ya, berkaitan sama materi tadi. Mengukur ketinggian. Untuk mengukur ketinggian suatu gedung secara sederhana, minimal kita membutuhkan apa? Tadi ada dua unsur ya, apa saja unsurnya silahkan dijawab di sana. Waktunya 1 menit tadi 45 menit. 45 detik, menit pula. Baik, sudah jawab. Yang belum, Sadan belum, Saifullah belum, Sabilillah belum, Novalingga belum. Baik, 3, 2, 1. Oke, kita lihat jawabannya ya. Siapa yang benar, siapa yang salah. Mana tadi? Cek dulu. Nilai sempurna masih Fadlan, Arkia. Oke. Jawaban yang paling banyak ya benar ya, sudut elevasi dan jarak pengamatan terhadap gedung. Jadi tidak butuh denah ya. Denah bisa sih sebenarnya, tapi ngukurnya tentu pakai skala nanti ya. Agak ribet sih biasanya. Oke, ini ada yang menjawab jarak pengamatan terhadap gedung ya, dan denah tak perlu ya. Denah tidak perlu ya. Tapi bisa juga karena diketahui minimal tadi ya. Oke, lanjut. Navigasi. Jadi ini salah satu pemanfaatan yang kedua. Tadi selain bisa mengukur ketinggian, kita bisa juga menentukan pada pemanfaatan navigasi ya. Misalkan di sini ada menghitung jarak suatu pulau ke bibir pantai ya. Itu menggunakan sudut pandang juga. Ini pakai trigono, terutama ada segitiga di sini. Segitiga, siku-siku ya. Perbandingan trigonometri dapat digunakan di bidang navigasi. Sebagai contoh, rasio trigonometri digunakan untuk menghitung jarak suatu titik terhadap garis pantai ya. Next, dia sudah dua ya. Yang ketiga, itu bisa dimanfaatkan dalam bidang oceanografi, ilmu kelautan ya, untuk menghitung ketinggian gelombang laut ya. Pemanfaatan seperti apa tentu ini secara teknis agak lebih ribet ya, lebih spesifik mungkin nanti ya di perkuliahan sih sebenarnya orang mempelajari. Trigonometri dasar ya bisa dimanfaatkan ke sini juga. Berikutnya yang keempat, pada bidang astronomi ya. Astronomi nanti mengukur jarak satu planet ke planet lain. Tentu kan tidak bisa pakai alat ukur ya, tentu harus pakai perkiraan, dan trigonometri salah satu pemanfaatannya bisa di sana gitu ya. Trigonometri sangat besar manfaatnya dalam ilmu astronomi karena ukuran benda-benda langit tidak mungkin diukur pakai penggaris.
pasti dihitung dengan bermain skala-skala dan sudut-sudutnya, gitu ya, sehingga dapat diestimasi atau diperkirakan ukurannya secara akurat. Rumus trigonometri sudut ganda digunakan untuk nilai-nilai ukuran sisi akibat sudut-sudut yang tidak istimewa, ya. Karena nanti kan sudutnya ini tidak istimewa, maka nanti ada pakai penggunaan rumus sudut ganda namanya, ya. Itu nanti kita pelajari pada pertemuan berikutnya, ya. Karena ini ada pengembangan sedikit. Tapi kita tahu manfaatnya dulu. Ini bermanfaat pada bidang astronomi, ya. Terutama mengukur jarak planet, gitu ya, antar planet ke matahari dan sebagainya. Oke. Ini ada pertanyaan berkaitan sama penjelasan tadi. Mengapa konsep trigono penting untuk bidang astronomi, terutama di ruang angkasa? Silahkan dijawab pertanyaan. Ini jawabannya bisa jadi bukan satu, ya, bisa jadi 2, bisa jadi 3. Atau kalau menurut kalian satu, ya silahkan dijawab. Oke, waktunya habis. Ini jawabannya deh, ya. Kita tengok dulu peringkatnya. Masih Fadlan di atas, disusul Arki, ya. Baik, jawabannya secara umum, nah, yang jawab opsi pertama, karena sulit mengukur benda ruang angkasa dengan penggaris biasa. Ya, tepat, ya. Karena alam semesta begitu luas, itu juga benar juga, gitu. Ini salah tulis nih, semesta, ya. Itu benar juga, ya, karena terlalu luas, ya sulit mengukurnya dengan alat bantu, kan, atau tidak ada alat bantu yang bisa mengukur secara langsung, ya. Tentu bisa sih sebenarnya pakai pesawat, mungkin disuruh terbang ke sana, tapi kan lama waktunya, ya, sehingga sulit mengukur dengan alat karena begitu luasnya angkasa, ya. Kemudian ini karena trigonometri dapat menyederhanakan perhitungan yang rumit, ya. Pakai perbandingan itu lebih memudahkan kita. Tapi secara teknis ini agak sulit dijelaskan, ya. Bagaimana secara ngitungnya, gitu ya. Tentu ilmuwan NASA tuh yang lebih paham, atau Badan 8, ya. Tapi secara teknis pasti mereka menggunakan salah satunya, gitu ya. Entah pakai sinus, kosinus tangen, pasti ada terlibat di sana, gitu ya. Baik. Kemudian di sini ada lagi dalam bidang teknik sipil, ini nanti terutama pada perkuliahan, ya. Jadi materi matematika wajib ini, ya, sebagai dasar pegangan nanti ketika kalian sudah masuk perkuliahan, terutama nih banyak yang nanti kalau laki-laki banyak ke teknik biasanya, entah teknik sipil, teknik mesin dan sebagainya. Trigonometri ini juga berhubungan, ya, menentukan luas suatu bangunan dan sebagainya, ya, untuk menghitung luas tanah terutama, ya. Nanti kita akan belajar juga menghitung luas suatu daerah segitiga menggunakan konsep trigonometri, ya. Tapi itu di pembelajaran berikut. Baik, di sini sebentar, ini sebelum kita lanjut materinya, ini sedikit relaksasi, ya, karena sebagai satu ini sih, ini sebenarnya program dari Kementerian Kesehatan, ya. Belajar terlalu sering juga atau terlalu banyak, gitu, kadang-kadang membuat kita stres dan sebagainya. Jadi kita melakukan relaksasi dulu, ya, setengah jam berpikir ya panas kepala. Maka sebelum melanjutkan ke materi utama pelajaran hari ini, materi utama yang nanti berhitung, ya, kita sejenak melakukan tarik hembus nafas untuk memfokuskan diri dan mengendalikan emosi, ya. Ini Ustadz buat di sini, ini sebagai salah satu pembelajaran sosial emosional, jadi untuk meredakan emosi dan memfokuskan diri, ya, fokuskan diri pada pembelajaran. Jadi ini sedikit intermezzo, gitu ya. Tapi silakan diikuti, ya. Instruksi pertama, silahkan tarik nafas, kemudian hembuskan, ya, sekali aja, tarik nafas sekali, kemudian hembuskan. Oke, sudah, ya. Kemudian di sini, ini silahkan jawab pertanyaan berkaitan sama yang tampak di layar, silakan. Ini 45 detik. Ini di luar dari materi, ya, tapi ini tetap berhubungan, gitu, dalam pembelajaran yang penting.
Ustadz, yang namanya harus pakai nama asli Bukan atau nama, pas? hubungannya saja lah. Kalau nama terlalu Kalau gede kali. semuanya Ustaz, Oh, gimana Ustaz? Ya sebutkan satu aja, satu aja. Ini kan salah satu aja ya. Nanti ada pertanyaan kedua masih berhubung. Ya silakan. Tapi ini dalam artian kita untuk mengingat aja ya, bahwa masih ada sih orang yang kita sukai atau kita sayangi, terutama dalam lingkungan keluarga kita. Jangan pacar ya, jangan pacar tak ada itu. Oke, lanjut. Silahkan dijawab lagi, diikuti lagi instruksinya. Skip aja ya. Ya, ini lakukan lagi, tarik nafas, kemudian hembuskan. Oke, sudah. Kemudian jawab pertanyaan yang ada di layar. Oke, silakan ya dijawab. Ini pertanyaan jawabannya terbuka, tidak ada berhubungan sama nilai, tapi ini berkaitan sama sosial emosional ya. Nanti mengapa kita lakukan ini saya jelaskan juga di pertengahan. Jadi jawabannya tidak ada benar salah, tapi lebih kepada kebutuhan masing-masing gitu. Mengapa sih jawab seperti ini ya, itu nanti kalian yang bisa jelaskan. Baik, ada yang jawab senang, bahagia, sangat senang dan bahagia. Oke, senang, gembira, disemangati, bangga punya anak rajin. Oke, senang ya kalau kayak gitu. Berikutnya bahagia, mengapresiasi. Oke, baik, sudah 21 respon. Terima kasih sudah menjawab. Jadi ini materinya lebih kepada emosional ya, bahwa kita masih diberikan waktu untuk terutama bernapas tadi, itu maksudnya lebih kepada mengucapkan syukur kepada Tuhan ya, bahwa kita diberikan kesempatan masih menikmati dunia gitu ya, merelaksasi berkah yang diberikan sama Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk hidup gitu ya, bernapas. Salah satunya nanti dimanfaatkan dengan melakukan ibadah, salah satunya kan belajar gitu ya. Jadi kita belajar juga itu demi seseorang gitu, terutama orang yang kita sukai atau kita sayangi. Ada yang keluarga jawabannya, ada yang ayah, ada yang ibu, ada yang kakak dan sebagainya gitu ya. Itu tidak ada benar salah, tergantung kepada kalian gitu ya. Tentu kita belajar ada tujuannya gitu, belajar ada tujuannya. Kemudian kita juga mengharapkan atau senang gitu ya ketika kita belajar sungguh-sungguh, kemudian orang yang kita sukai juga mengapresiasi apa yang kita lakukan gitu ya. Baik, ini silahkan dijawab. Setelah kita melakukan kegiatan tadi, itu bagaimana perasaanmu sekarang? Pertama pada fokus ya. Kita kan sudah ada belajar tadi, kemudian kita tengah-tengah kita ada melakukan relaksasi gitu. Apakah ada perubahan, makin senang dan sebagainya? Silakan jawab sejujurnya ya. Jujur ya Ustaz. Iya, jujur saja. Ini Ustaz tidak ada menilai atau menjudge ini benar salah. Ini sama aja jawabannya. Mau kalian jawab A, B, C ya tidak ada pengaruh ke nilai Ustaz. Tapi ini lebih kepada kebutuhan kalian. Kalau kalian merasa senang ya jawab senang. Tapi kalau merasa kayaknya masih bisa fokus tanpa itu gitu ya, silakan dijawab. Ini salah satunya untuk memfokuskan diri sih tujuannya gitu ya. Ataukah lebih fokus atau tidak terjadi apa-apa gitu. Silakan jawab sejujurnya. Baik, tujuan tadi ya itu untuk memfokuskan diri. Pertama kita nanti akan masuk ke materi yang lebih sulit gitu ya. Jadi ada selingan sedikit bahwa kita melakukan ice breaking namanya ya. Banyak ice breaking kan banyak permainan dan sebagainya, tapi tadi saya coba ke relaksasi dulu gitu ya. Kapan-kapan ketika dalam kelas tuh banyak nanti ice breaking yang bisa dilakukan pada pembelajaran. Baik. Nah, ini sekarang kita masuk ke materi utama pada pembelajaran hari ini gitu ya. Materi utama ini nanti yang sebenarnya
menjadi poin tujuan pembelajaran kita. Jadi yang tadi itu hanya pengantarnya saja, kemudian ada selingannya gitu ya. Tadi kan disebutkan di awal bahwa penerapan pada trigonometri itu bisa mengukur ketinggian suatu objek ya. Bisa gunung, bisa gedung, bisa pohon dan sebagainya gitu ya. Terutama yang objeknya tinggi, yang sulit diukur dengan alat bantu penggaris ya. Sebagai contoh di sini ada satu soal ya berkaitan dengan permasalahan kehidupan sehari-hari. Ada dia seorang ini berjarak 100 meter ya terhadap suatu pohon. Kemudian dia melihat ya, pengamat tersebut melihat puncak pohon dengan sudut elevasi 60 derajat ya, 60 derajat. Tentukanlah tinggi pohon tersebut ya. Tinggi pohon tersebut berapa gitu ya. Jadi di sini sebentar, ini salah soal ya, bukan 60 derajat, 45 derajat seharusnya, 45 derajat. Karena di sini di ilustrasi 45 derajat. Baik. Ini salah soal ya tulisannya. Bukan sudut elevasi 60 tapi sudut elevasi 45 derajat. Tentukanlah tinggi pohon tersebut. Nah, jadi kalau digambarkan, ini ada pohon nih, ya, ada pohon. Kemudian pohon tersebut memiliki jarak 100 meter terhadap pengamatan. Ada seorang mengamati pohon tersebut dari jarak 100 meter. Dia melihat puncaknya ya. Sudut pandangnya, sudut elevasinya 45 derajat, ya. Berapa sih tinggi pohon tersebut? Ya, berapa tinggi pohon tersebut jika dia mengamati dari jarak 100 meter dengan sudut pandangnya 45 derajat, ya. Maka untuk menjawab soal ini kita bisa menggunakan trigonometri, ya, terutama pakai rumus tangen, ya, tangen. Mengapa pakai rumus tangen? Karena permasalahannya itu kita mencari sisi depan, ya, yang diketahui sisi samping, oke. Ditanya sisi depan, yang diketahui sisi samping, maka itu rumuskan D persa, ya, D persa atau rumus desa. Desa itu rumus tangen, ya, depan dan samping. Depannya belum diketahui, depan itu tingginya ini, sampingnya itu jarak pengamat terhadap pohon, ya. Jadi di sini kita menggunakan rumus tangen. Tangen dari sudut pandang ya, tangen 45 derajat itu sama dengan ketinggian pohon dibagi dengan jarak pengamat terhadap pohon, ya. Jadi kalau dirumuskan tan 45 itu sama dengan X dikali T per X, ya, T per X. Ini pindah ruas dan sebagainya, maka tercipta sini T sama dengan X dikali tan 45 derajat, 45 derajat ya. X kali tan 45 derajat, X-nya itu tadi jaraknya, jarak dari pengamat ke pohon. Jaraknya ada 100 meter ya. Kemudian tan 45 itu kalau dia di sudut istimewa atau menggunakan kalkulator, tan 45 itu nilainya adalah 1 ya. Tan 45 nilainya 1. Sudut istimewa kemarin sudah ada sedikit di sini. 100 dikali 1 jawabannya adalah 100 meter ya. Jadi ketinggian pohonnya itu adalah 100 meter. Tapi ketinggian pohon itu belum seluruhnya ya. Itu baru tinggi terhadap pengamatan. Karena kalau kita tengok tingginya, tinggi ini apa namanya, pengamat ini ada berpengaruh ya. Tinggi pengamat ini kan ada 107 ya, 107. Ini tinggi pengamat ini kan 45 gitu, tinggi 170 ditambah ketinggian pengamatannya 100 meter, jadi itu ditambahkan gitu ya, ditambahkan tingginya 100 ditambah tinggi orang tadi 1,7 meter ya, sehingga ketika digabungkan antara tinggi pengamatan sama tinggi pohonnya tadi, itu jawabannya adalah 100 meter tambah 1,7. Kalau digabung jadi 101,7 meter ya. Jadi di sini nanti penggunaan aplikasinya itu pada rumus tangen terutama. Sinus sama kosinus tidak digunakan karena dia mencari depan sama samping ya. Jadi jawabannya yang di bawah sini. Itu sudah ada kesalahan tulis ya, 45 derajat seharusnya itu 45 0. Nolnya seharusnya pangkat ya. Jadi kayak derajat. Oke. Jadi jawabannya berapa tinggi pohon tersebut? Tingginya adalah 101,7 meter. Jika diamati dari jarak 100 meter dengan sudut pandang 45 derajat gitu ya. Oke, sekarang permasalahan ini kita terapkan pada soal yang akan diujikan di sini. Ini silahkan dicari ya. Berapa sih ketinggian sebuah menara jika diamati dari jarak 150 meter dengan sudut elevasi 30 derajat.
ya. Sedangkan jarak mata pengamat dengan tanah itu adalah 150 cm. Ini namanya Supri ya, salah nama. Ini Andi dulu. Ya, ini pengamatnya sama nih. Jadi Supri dengan Supri ya. Jadi di sini salah tulis. Oke, silakan dijawab opsi yang ada. Dia pakai rumus tangan atau dicari dulu ya. Ini waktunya agak lama, lebih kurang 3 menit. Baik, ada 30 detik lagi sebelum berakhir. Dari 25 siswa sudah menjawab 19. Belum, silahkan ya. Itu ada opsi ABC-nya ya, tapi bagusnya dicari gitu ya, jawabannya sesuai dengan apa yang dicari. Oke, baik, waktunya sudah habis. Di sini yang sudah menjawab Fadlan paling tinggi nilainya, Abidillah
Arkia ya. Jawaban yang benar yang opsi ketiga ya, 50 akar 3 tambah 1,5. 50 akar 3 itu karena nilai tannya itu adalah 30 derajat. Tan 30 itu kalau di kalkulator akar 3 per 3 ya. Akar 3 per 3. Jadi jaraknya ini kita bagi dulu dengan 3. Pas 50 bagi 3 itu jawabannya 50. Kita kali dengan akar 3, jawabannya jadi 50 akar 3. Kemudian ditambah dengan ketinggian anak ini ya, 1,5 meter ya. Kan 1,5 cm dijadikan meter 1,5. Maka jawabannya adalah opsi ketiga. Yang jawab nomor opsi pertama, kedua, sampai keempat ini salah, yang tepat ya. Jalannya seperti itu, tapi penulisannya tentu nanti bagusnya dituliskan di buku. Baik, sampai situ materi terakhirnya ya. Sini Ustaz tinggal minta merefleksikan diri saja. Bagaimana perasaanmu setelah menyelesaikan LKPD ini? Silakan jawab sejujur mungkin, terutama sesuai dengan opsinya itu ya. Apa yang kalian jawab itu nanti akan jadi masukan gitu ya untuk pembelajaran berikutnya. Apakah seperti ini terus atau mungkin nanti akan sedikit divariasikan atau perlu peningkatan, tentu nanti akan ada penyesuaian lagi. Tapi jawab sejujur mungkin ya, ini tidak ada pengaruh kemana-mana. Jadi kan masukannya ke Ustaz sendiri. Tujuh, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis ya. Baik, ini sudah dijawab ya sama temannya. Setidaknya ada sedikit yang jawab ya, sesuai dengan materi yang kita pelajari. Baik, ini selesai materinya, sudah selesai. Terima kasih sudah membantu mengisi ya. Tentu nanti di sini ada jawaban yang akan dijadikan nilai, ada yang terbuka jawabannya tidak tahu benar salahnya ya, tapi ini yang sudah jawab paling tinggi itu Muhammad Fadlan ya, kemudian Abidillah dan Arkia Muhammad ya. Jadi kan sini jelas rankingnya siapa yang paling cepat, siapa yang paling aktif ya pada pembelajaran sebagainya ya. Ini yang sudah aktif ya, saya ucapkan terima kasih. Yang belum ya silakan menyesuaikan, kawannya bisa pembelajaran seperti ini bagus ya, kita juga harus bisa ya, terutama yang lain yang nilainya masih belum ada masuk ini gimana nih, cuma sedikit bergabung sebentar saja ya. Tapi ini terlepas dari apapun jawabannya nanti akan terbuka ya, dalam artian bisa jadi benar salahnya tidak pasti gitu ya, tapi yang jawaban yang bentuk angka tadi itu nanti sebagai nilai utamanya gitu ya, nilai utama terhadap pembelajaran hari ini. Baik, ini materi sudah selesai, ini waktu juga sudah habis ya, sudah habis. Ini saya rasa sudah pembelajaran sudah berlangsung, jadi tujuan pembelajaran ini juga sudah tercapai, terutama pada pembelajaran trigonometri ya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tadi sudah dipelajari berkaitan dengan trigonometri pada pengukuran tinggi ya, kemudian ada pengukuran pada bidang kelautan, ada pada bidang astronomi dan sebagainya. Yang kita coba ke soal itu pada mengukur ketinggian suatu pohon ya. Ini semoga nanti bisa dimanfaatkan, terutama kalau memang pembelajaran normal ya, bisa dilakukan pada ini praktek ya. Praktek itu berarti kita bisa mengukur ketinggian satu objek yang tinggi dengan menggunakan trigonometri. Tapi ya karena pembelajaran secara daring tentu ada batasan dan ini tidak maksimal ya. Ustaz mohon maaf jika pembelajarannya baru terancang ya, ini baru pelaksanaannya aja. Nanti ada perbaikan, kesalahan soal juga masih ada tadi ditampilkan. Tentu nanti di situ ada perbaikan untuk pembelajaran kedepannya ya. Tapi ini insya Allah nanti di pekan ke depan juga akan laksanakan seperti ini pembelajarannya. Dan nanti di MTK peminatan juga ya, laksanakan menggunakan LKPD gitu. Jadi kan karena selesai ini tidak ada tugas lagi gitu. Jadi nilainya sudah langsung terkumpul pada pelaksanaan pembelajaran tersebut ya. Sehingga transparan nilainya gitu. Siapa yang ikut, siapa yang aktif itu jelas ya. Baik, mungkin demikian pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada siswa kelas 10 3 yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sekarang sudah jam 9, ini karena akan masuk pembelajaran berikutnya gitu. Tentu pembelajaran hari ini kita tutup. Sebelum kita tutup, saya jelaskan tadi yang berkaitan dengan
yang belum melakukan ujian susulan ya, silahkan chat ke Ustadz nanti, daftarkan namanya gitu ya. Saya belum melakukan ujian semester genap kemarin, ujian mid semester kemarin. Nanti biar Ustadz agendakan siapa yang akan melaksanakan ujian di hari Selasa atau di hari Rabu dan sebagainya ya. Karena tidak mungkin dilaksanakan langsung sekaligus di kelas 1 dan kelas sebelumnya 1, 2 dan 3 gitu ya. Di data dulu, nanti beberapa orang baru dilaksanakan ya. Silakan dicat saja ke Ustadz melalui WA ya. Kalau yang sudah melaksanakan ujian yaitu tinggal nanti menerima laporan nilainya saja. Baik, demikian untuk pertemuan hari ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.